قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin masih ingat beberapa waktu yang lalu viral sebuah video acara debat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pekanbaru yang mengangkat isu Wahabi kaum muslimin. Sepertinya memang banyak sekali orang-orang yang ketar-ketir melihat perkembangan dakwah sunnah yang ada di Pekanbaru, ya. Salah satunya ya calon kepala daerah dan wakilnya kemarin kaum muslimin yang sempat viral videonya, ya, dan kita sudah angkat videonya, ya, debat calon kepala daerah tapi mengangkat isu Wahabi karena ada salah satu pasangan calon yang memiliki tagline ya, religius. Dan kemudian tagline religius ini menjadi bahan pertanyaan dari salah satu calon kepala daerah. Ya. Kemudian diangkatlah isu Wahabi. Seolah-olah Wahabi itu sesuatu yang sangat membahayakan bagi Pekanbaru kaum muslimin. Ya. Coba kita lihat videonya lagi kaum muslimin. Pak Edi, saya bertanya, bangga dengan tagline Bapak agamis. Saya melihat di Pekanbaru ini gimana caranya Bapak mengenangani maraknya Islam Salafi dan Wahabi yang masuk di kota Pekanbaru. Terima kasih. Baik, pertanyaannya masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, kalau sudah dirasa cukup, kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita sampai saat ini tidak ada larangan secara khusus dari pemerintah. Artinya semua yang melaksanakan kegiatan itu masih dalam norma-norma yang masih bisa dilaksanakan. Kecuali kalau memang ada peraturan dari pemerintah yang memang menentukan itu. Tapi fakta hari ini semua kita bisa melaksanakan sesuai dengan agama yang kita yakini. Adapun masalah yang mereka punya aliran masing-masing itu, ini kan permasalahan antara kita dengan mereka. Bagaimana? Tetapi tidak ada yang memaksa kita untuk melarang mereka ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya kira demikian. Masih ada waktu? Kita kan punya MUI. Artinya MUI juga punya peran untuk bagaimana aliran-aliran ini juga bisa sepanjang dia ahlul sunnah wal jamaah itu tidak ada persoalan. Baik. Tapi ketika menyimpang, ya. Waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di kota Pekanbaru ajaran Salafi. Begitu Pak? Kami tidak menyatakan. Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum Pak, sabar dulu Pak. Silakan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila Pak. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di kota Pekanbaru Pak. Mohon tenang. Yang intoleran. Mohon izin Pak, sebelum pertanyaan masih bisa dilanjut terlebih dahulu atau sudah cukup? Masih lanjut Bu. Bapak ini terburu-buru dia, tidak usah terburu-buru Pak. Pertama, hari ini maraknya ajaran intoleran itu kan radikal Pak. Bapak sebagai calon wali kota. Mohon maaf, waktu habis. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kami silakan. Aliran-aliran yang dikatakan intoleran itu aliran yang seperti apa? Ini kan harusnya kan jelas. Apa kriteria yang dikatakan aliran intoleran? Coba dulu dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleran tadi. Karena selama ini kita melihat MUI juga yang melaksanakan peran itu tidak pernah menganggap itu sesuatu yang dilarang. Jadi artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa itu intoleran itu harusnya bisa dijelaskan di mana, sehingga mereka memang kalau memang seperti itu harusnya pemerintah mengambil langkah. Tapi kan selama ini kan tidak. Artinya apa yang dikatakan bahwa intoleran itu kan penilaian dari Bu Ida, penilaian. Apakah betul dikatakan Salafi itu intoleran? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Sudah cukup? Tuh kaum muslimin ya. Jadi Salafi atau yang mereka sebut Wahabi, ya, orang-orang yang mendakwakan sunnah, yang bermanhaj salaf, mereka nilai sebagai orang-orang yang intoleran, sebagai aliran yang berbahaya, dan sebagainya kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh mereka ini kaum muslimin, ya, tuduhan-tuduhan terhadap ya manhaj salaf, terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah, ya,
Maka kita bisa simpulkan orang-orang seperti ini, ya, mereka muridnya Idrus Romli, muridnya ya Uwas, muridnya Zulhendri, muridnya Alnof ya, Alnof Dinar, ya, dan yang sekubu dengan mereka lah kaum muslimin, ya. Kita tahu mereka inilah orang-orang yang ada di sana, yang ada di Pekanbaru, yang selalu berkoar-koar, ya, membahas masalah Wahabi, Wahabi begini, Wahabi begitu, dan sebagainya, ya. Dan tentu dengan ya fitnah-fitnahan yang murahan lah kaum muslimin. Kalau ada saudara kita sudah terkontaminasi Wahabi, ya diajak aja ke Ahlus Sunnah sambil didoakan kepada Allah. Insya Allah kalau didoakan, diajak, barangkali nanti Allah memberikan hidayah ke hatinya, kembali kepada. Jangan dibiarkan. Dan di Pekanbaru ini Wahabi marah saudara, marah. Makanya ya, ini sebentar lagi pilkada. Calon kepala daerah yang terindikasi kira-kira dukung Wahabi jangan dipilih. Cari kira-kira calon kepala daerah yang memang benar-benar kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh kaum muslimin ya, saking ketar-ketirnya Idrus Romli CS ya tentang berkembangnya dakwah sunnah di Pekanbaru, sampai mereka itu jualan Wahabi meskipun di panggung pilkada. Dan alhamdulillah kaum muslimin, jualan Wahabi mereka nggak laku. Nggak laku, terbukti ya. Orang yang mengatakan Wahabi di Pekanbaru itu berbahaya, radikal, intoleran, dan sebagainya, tidak terpilih. Tidak terpilih sama sekali. Padahal kalau kita pikir, ya, basisnya Abdul Somad, Zulhendri, Alnof, ya, dan ya masih banyak lagi lah kaum muslimin. Orang-orang yang selalu berkoar-koar, ya, memperingatkan kepada kaum muslimin yang ada di Pekanbaru akan bahayanya Wahabi. Tapi ternyata nggak diaminkan sama orang Pekanbaru. Alhamdulillah, orang Pekanbaru cerdas-cerdas. Nggak mudah termakan dengan provokasi-provokasi, ucapan-ucapan yang seperti dikeluarkan sama Pak Idrus Romli CS, Abdul Somad CS, Zulhendri CS, Alnof Dinar CS, dan sebagainya. Ya, nggak diaminkan sama masyarakat Pekanbaru. Buktinya calon wali kota yang jualan Wahabi nggak dipilih. Ya, nggak dipilih. Dan wajarlah kaum muslimin kalau mereka selalu ya berkoar-koar, ya memfitnah dakwah sunnah dengan sebutan Wahabi dan segala macam label-label buruk yang disematkan di orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi. Ya, ternyata memang perkembangan dakwah sunnah di Pekanbaru itu sangat luar biasa kaum muslimin, sangat luar biasa. Yang paling besar jelas kaum muslimin, di sana ada Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ya kita tahu, silakan cek profilnya kaum muslimin. Luar biasa perkembangannya di sana. Ya. Makanya perkembangan dakwah sunnah ini membuat mereka sangat ketar-ketir. Ya, Idrus Romli, ya, Ustadz Abdul Somad CS, Alnof Dinar CS, Zulhendri CS, dan sebagainya. Mereka ketar-ketir kaum muslimin. Ya. Mereka ketar-ketir melihat perkembangan dakwah sunnah di Pekanbaru yang sangat luar biasa kaum muslimin. Ya. Ini ada satu video kaum muslimin yang menunjukkan betapa perkembangan dakwah sunnah di sana luar biasa. Ya. Kita lihat dari bangunan pondok pesantren ini kaum muslimin. Ini menunjukkan perkembangan dakwah sunnah di sana itu sangat luar biasa. Ya. Coba kaum muslimin, ya, kita akan menyimak ada sebuah video tentang lembaga pendidikan sunnah yang ada di Pekanbaru. Ya, sekaligus ini promosi bagi orang tua yang ada di Pekanbaru atau daerah-daerah yang terdekat atau daerah lain yang ingin menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan sunnah. Ya, lembaga pendidikan yang satu ini bisa menjadi solusi bagi Anda kaum muslimin. Ya, dan insya Allah kalau lembaga pendidikan sunnah yang dikelola oleh para asatidz salafi, insya Allah amanah akan mendidik anak Anda menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, faham akan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ya, kita simak videonya kaum muslimin. Sekolah Islam Terpadu Imam Syafi'i 2 Pekanbaru adalah jawaban bagi orang tua yang ingin anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang soleh, soleha, dan berakhlak mulia.
Di sekolah ini, kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan modern, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama yang kuat. Anak-anak dididik untuk memahami ilmu umum tanpa meninggalkan agama mereka, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sini, kami berkomitmen untuk membentuk generasi yang tidak hanya berprestasi di dunia, tetapi juga memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam setiap langkah hidup mereka. Kami memahami bahwa orang tua menginginkan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan nilai-nilai agama, tetapi juga membekali anak-anak dengan ilmu yang dapat membawa mereka sukses dalam dunia profesional. Program boarding untuk SMP dan SMA, serta full day school untuk TK hingga SMA, dirancang untuk memberikan pendidikan yang terintegrasi dengan bimbingan dari SDM yang profesional, tenaga pengajar kami yang berpengalaman dalam memberikan pendidikan berkualitas tinggi, baik di bidang akademik maupun agama. Di Sekolah Islam Terpadu Imam Syafi'i 2 Pekanbaru, kami tidak hanya membentuk siswa-siswi untuk menjadi dokter, insinyur, atau ilmuwan yang cerdas saja, tetapi juga mengajarkan kepada mereka untuk memahami Islam dengan baik dan benar. Kami ingin anak-anak ini tumbuh menjadi profesional yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. Inilah keunggulan yang kami tawarkan. Program pendidikan yang holistik, memadukan ilmu pengetahuan modern dan akhlak Islam, dipimpin oleh guru-guru yang berkompeten dan berdedikasi tinggi. Bagi para orang tua yang ingin anak-anaknya tumbuh menjadi soleh, soleha, dan sukses dalam kehidupan profesional, Sekolah Islam Terpadu Imam Syafi'i 2 Pekanbaru adalah pilihan yang tepat. Dengan didukung oleh SDM yang profesional, kami meyakinkan bahwa anak-anak insya Allah akan mendapatkan pendidikan yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tapi juga dibimbing untuk memahami dan menjalankan agama dengan baik. Di sini, kami mencetak generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekolah Islam Terpadu Imam Syafi'i 2 Pekanbaru adalah tempat di mana anak-anak Anda akan mendapatkan pendidikan yang lengkap dari sisi ilmu dan akhlak. Kami mengajak para orang tua yang ingin memiliki anak yang soleh-solehah, insyaAllah Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau memberikan fasilitas pendidikan yang alhamdulillah cukup berprestasi, ya, baik dalam bidang ilmu umum maupun bidang ilmu agama. Saat ini Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau memiliki beberapa jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Maka para wali, para orang tua yang ingin mempercayakan anak-anak mereka untuk mendapatkan bimbingan pendidikan yang berbasiskan ilmu agama, tidak hanya sebatas ilmu umum, maka kami mengajak para orang tua untuk bergabung di lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau, yaitu TK, SD, SMP, SMA. Dan juga memfasilitasi adanya boarding untuk tingkat SMP dan SMA, di mana anak-anak di sini samping dibekali dengan akidah yang kuat dan juga diberikan bimbingan akhlak yang mulia, mereka juga berikan tuntunan-tuntunan kepribadian yang dapat jadi bekal bagi mereka kelak di masa tua mereka ataupun di remaja mereka untuk membentengi diri mereka dari pengaruh-pengaruh dunia yang begitu banyak sekali sekarang, dunia sosial, pergaulan bebas, obat-obat terlarang, dan juga berbagai kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Maka insya Allah lembaga-lembaga pendidikan Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau memberikan bimbingan-bimbingan untuk mencapai tujuan menjadi anak yang soleh solehah. Demikian, terima kasih. Silakan untuk mendaftar pada salah satu lembaga pendidikan TK, SD, SMP, SMA. Scan di sini, ya. Maka juga atau di bawah ini, silakan bergabung dan mendaftar untuk menjadi siswa berprestasi baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, ya, mudah-mudahan lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru ini, ya, Imam Syafi'i 2, mudah-mudahan bisa menjadi solusi
bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam, ya. Bisa menyekolahkan anaknya ke Sekolah Islam Terpadu Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Insya Allah lembaga pendidikan yang dikelola oleh para asatidz sunnah, insya Allah mereka amanah di dalam mendidik putra dan putri Anda, ya. Jangan sampai salah memilih lembaga pendidikan. Karena kita lihat di luaran sana banyak sekali pondok pesantren yang labelnya sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, punya bendera besar, ormas yang besar, ya. Akan tetapi ternyata banyak sekali kasus-kasus yang nggak beres yang terjadi di pondok pesantrennya. Bahkan na'udzubillah min dalik, ya. Baru-baru ini terjadi di Muara Enim yang sudah kita angkat videonya. Santriwati digagahi oleh pimpinan pondok pesantrennya. Na'udzubillah min dalik, ya. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman, tempat mereka mengenal syariat Islam, akan tetapi pimpinan pondok pesantrennya justru malah melakukan, ya, kelakuan-kelakuan yang tidak manusiawi yang seperti itu, kaum muslimin, ya. Tapi kalau kita melihat jejak rekam dari lembaga pendidikan sunnah, alhamdulillah tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan mereka untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, kaum muslimin, ya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang selalu memfitnah dakwah sunnah, selalu memfitnah orang-orang yang mendakwahkan sunnah dengan sebutan macam-macam, Wahabi dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik dan hidayah sehingga mereka bisa mengenal dakwah sunnah dan juga ke depan nanti ikut menyebarkan dakwah sunnah, ya. Semoga bermanfaat, kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.